warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Belajar dan Pembelajaran Kreatif, yang beranggota saya sendiri, Arti Sundari, Firda Herawati, dan Lamrotua Simbolon. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif ini yang dimaksud pembelajaran kreatif di sini adalah anak dapat memiliki daya cipta dan juga memiliki kemampuan untuk berkreasi dalam belajar. Peran aktif anak dapat menghasilkan pola pikir yang kreatif. Anak mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan anak dan orang lain di sekitar. Kreatif sini dapat dibentuk kepada pembelajaran yang beraneka ragam sehingga tingkat kemampuan anak meningkat. 1. Menciptakan lingkungan belajar di kelas yang merangsang belajar kreatif, seperti desain kelas semenarik mungkin dengan menggunakan gambar atau warna yang membuat anak senang dan bisa membuat anak tidak merasa bosan saat berada di dalam kelas. Selanjutnya, seorang guru menggunakan media yang menarik dan dapat merangsang sisi kreatif anak, seperti mengasah keterampilan si anak dengan menggunakan media atau metode bercerita, seperti bercerita dengan menggunakan boneka jari. Selanjutnya, gunakan metode belajar yang berbeda setiap hari agar anak tidak merasa bosan dan dapat menyenangkan, sehingga anak dapat berpikir kreatif. Contohnya, misalnya hari Senin guru mengajar siswa dengan menggunakan metode bercerita. Hari Selasa guru mengajar siswa dengan menggunakan metode bermain peran, dan begitu seterusnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Lamro dan Firda. Saya akan menjelaskan bagaimana tips menjadi seorang guru yang kreatif. Nah, yang pertama itu adalah inovatif. Inovatif di sini adalah kita tuh diminta untuk memiliki ide dengan gagasan yang lebih baru lagi gitu, supaya kita tuh bisa mengembangkan suatu media ataupun metode pembelajaran di kelas supaya menjadi lebih menyenangkan lagi. Yang kedua adalah dapat memanfaatkan benda yang ada. Nah, maksudnya di sini adalah kita tuh diminta untuk memanfaatkan apapun benda yang ada sebagai media kita dalam menyampaikan pembelajaran kepada anak gitu. Dan yang ketiga adalah PD atau percaya diri. Nah, sebagai seorang guru atau seorang tenaga pendidik, kalau misalnya dia itu tidak pede, bagaimana dia bisa menstimulus anak-anak didiknya. Yang keempat adalah mau mencoba dan mau belajar lagi. Jadi kita itu tidak cepat puas dengan apa yang telah kita miliki dalam hal ilmu. Jadi kita tuh lebih mau mencoba walaupun kita gagal, tapi kita mencoba lagi gitu. Dan yang ketiga adalah dan yang kelima adalah kita tuh dalam menilai anak mesti melihat aspek apa yang telah anak lalui, dan kita akan menemukan solusi supaya anak itu bisa menjadi lebih baik lagi. Yang keenam adalah kooperatif. Nah, kooperatif di sini adalah kita itu tidak egois dan mau bekerja sama sesama tenaga pendidik gitu. Yang ketujuh adalah bisa menerima masukan dan kritikan. Nah, jadi sebagai tenaga pendidik yang baik itu mesti bisa
menerima semua masukan ataupun kritikan yang ditujukan kepada kita. Itu gunanya supaya kita dapat mengembangkan kualitas kita sebagai seorang tenaga pendidik. Dan yang selanjutnya adalah dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak. Jadi kita tuh mencoba dan berusaha supaya anak tuh tidak bosan dengan apa yang telah kita jelaskan gitu. Dan semua adalah tidak gaptek. Nah, di zaman pendidikan pada masa saat ini itu memang dituntut semua tenaga pendidik itu dapat memahami yang adanya teknologi supaya kita tuh tidak ketinggalan zaman dalam mengelola pendidikan yang memiliki tingkat teknologi yang baik gitu. Sekian penjelasan yang telah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akan menjelaskan hasil observasi kami di TK Elsa Dai Mulia yang berada di Jalan Beringin, Kecamatan Payung Sekaki. Baiklah, yang pertama kami temukan ruangan kelas yang minim interior, di mana kelas ini masih terdapat ataupun interior kelas tersebut masih sangat kurang, ditandainya dengan dindingnya yang masih polos sehingga tidak menciptakan rasa nyaman kepada anak ataupun anak di dalam kesannya membosankan. Kedua, minimnya fasilitas mengajar untuk guru, di mana guru tersebut di dalam hanya memiliki beberapa media saja untuk bahan ajar. Kemudian, cara mengajar gurunya tidak terlalu menggunakan media. Lalu keempat, gurunya pandai membangkitkan suasana agar anak tidak bosan dengan menggunakan peralatan seadanya. Di sini yang kami lihat, gurunya mengajak anak keluar ruangan ataupun mengajarkan sentra sains, di mana sentra sains ini bisa mengajarkan atau bisa menciptakan suasana yang tidak membosankan terhadap anak tersebut. Kemudian saat pembelajaran kami menemukan satu anak, di mana anak tersebut terasa keinginan tahunya sangat terlihat, di mana juga anak tersebut selalu bertanya kepada gurunya. Setelah selesai pembelajaran, lalu kami menanyakan kepada pihak sekolah ataupun gurunya. Ternyata gurunya mengatakan bahwa anak tersebut bernama Mercy, dan Mercy ini salah satu anak berbakat di sekolah tersebut, karena Mercy ini memiliki badan yang sangat lentur sehingga sangat bagus saat menari balet. Sekian hasil observasi kami di TK Elsa Dai Mulia. Selamat siang.